salam caring buat perawat Indonesia. Baik, untuk materi saya mulai. Di dalam keperawatan urologi, tindakan di bidang urologi itu kita mengenal ada 4 tindakan, yaitu konservatif, non-invasif, minimal invasif, dan pembedahan terbuka. Pada tindakan konservatif, kita mengupayakan upaya-upaya pencegahan. Sedangkan untuk non-invasif, untuk fokusnya pada materi hari ini adalah saya ingin menyampaikan tentang ESWL. Untuk minimal invasif, kita dapat lihat pada tindakan PCNL, URS, dan banyak lagi. Kemudian untuk pembedahan terbuka adalah radical cystectomy atau radical prostatectomy. Extracorporeal shock wave lithotripsy atau kita kenal ESWL merupakan suatu tindakan non-invasif. Dilakukan pada pasien urolithiasis dengan ukuran batu kurang dari 2 cm atau 20 mm. Di mana letak batu bisa di ginjal, di ureter, maupun kandung kemih. Tindakan ESWL sendiri, dia bukan merupakan suatu tindakan non-invasif, tapi dia menggunakan suatu gelombang kejut yang diberikan secara eksternal. Kemudian gelombang kejut diarahkan oleh fluoroskopi dan ditransmisikan ke arah batu. Batu akan menjadi fragmen kecil yang dapat melalui ureter. Di sini batu-batu tersebut dapat mengakibatkan adanya sedikit perdarahan dan mungkin juga beresiko infeksi karena pecahan batu yang menyebar yang mengakibatkan bakteri dapat menyebar ke saluran perkemihan. Nah, di sini karena tema kita adalah penerapan 3S, mungkin banyak yang sudah sebelum-belumnya sudah disampaikan apa itu 3S. 3S itu adalah SDKI, SLKI, dan SIKI. Di mana 3 standar ini yang dibuat oleh PPNI tentunya mempunyai sebuah landasan hukum. Dalam suatu standar ada landasan hukumnya, dan untuk SDKI, SLKI, dan SIKI itu adalah landasan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0202 Menkes garing 148 garing 1 garing 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktek perawat yang direvisi dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Dan landasan hukum ini ada di dalam buku untuk penerapan 3S ini. Dan saya ingin meninjau lebih lanjut tentang bagaimana peran perawat dalam pemberian SDKI, SLKI, dan SIKI ini. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di situ di pasal 30 dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat berwenang melakukan pengkajian, menetapkan diagnosis keperawatan, merencanakan tindakan keperawatan, melakukan tindakan keperawatan, serta melakukan evaluasi keperawatan. Bagaimana penerapan 3S ini di dalam asuhan keperawatan? Seperti kita ketahui, menurut SDKI tahun 2016, diagnosis keperawatan merupakan penilaian klinis, pengalaman atau respon individu terhadap pengalaman atau respon individu, keluarga, atau komunitas pada masalah kesehatan, pada risiko masalah kesehatan, atau pada proses kehidupan. Masalah kesehatan sendiri merupakan reaksi yang timbul dari respon dialami oleh klien dalam kondisi sehat maupun sakit. Dan masalah kesehatan yang dialami tersebut dapat kita atasi dengan intervensi keperawatan, tentunya melalui SLKI dan SIKI. Di dalam SDKI sendiri, penerapan diagnosa keperawatan itu dikategorikan menjadi 5 kategori, yaitu fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, dan lingkungan. Di mana setiap kategori ini mempunyai sub-kategori. Dari fisiologi dikategorikan menjadi 7 subkategori, yaitu respirasi, sirkulasi, nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas dan istirahat, neurosensori, reproduksi, dan seksualitas. Sedangkan pada kategori fisiologis itu adalah nyeri dan kenyamanan, integritas ego, pertumbuhan dan perkembangan. Untuk kategori perilaku itu subkategorinya adalah kebersihan diri, penyuluhan dan pembelajaran. Untuk kategori relasional, subkategorinya adalah interaksi sosial, dan untuk lingkungan adalah keamanan dan proteksi. Untuk
masalah kasus-kasus urologi sendiri, ini banyak mencakup pada yang saya respirasi, sirkulasi nutrisi dan cairan, eliminasi terutama aktivitas dan istirahat, nyeri dan kenyamanan, integritas ego, penyuluhan dan pembelajaran, serta keamanan dan proteksi. Menurut SDKI, dijelaskan dalam SDKI, diagnosis keperawatan itu dibagi menjadi dua, yaitu negatif dan positif, di mana diagnosis negatif menurut SDKI adalah aktual dan resiko, sedangkan untuk diagnosis positif adalah promosi kesehatan. Diagnosis aktual sendiri merupakan gambaran respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya yang menyebabkan klien mengalami masalah kesehatan. Sedangkan untuk diagnosis risiko itu adalah gambaran respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya yang menyebabkan klien berisiko mengalami masalah kesehatan. Untuk diagnosis promosi kesehatan sendiri adalah merupakan adanya suatu keinginan dan motivasi klien untuk meningkatkan kesehatannya ke kondisi yang lebih baik dan optimal. Ini menurut SDKI 2016. Dalam SDKI juga dijelaskan ada komponen-komponen diagnosis keperawatan. Yang pertama adalah masalah atau label kesehatan, di mana dalam masalah ini terdapat deskriptor yang merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana fokus diagnosis terjadi. Deskriptor di sini berdasarkan SDKI itu ada lebih, yang definisinya adalah berada di atas nilai normal atau yang dibutuhkan. Gangguan itu mengalami hambatan atau gangguan, defisit itu tidak cukup, tidak adekuat, efektif itu menimbulkan efek yang diinginkan. Tidak efektif, tidak menimbulkan efek yang diinginkan, disfungsi, tidak berfungsi secara normal. Rendah, berada di bawah nilai normal atau yang diperlukan, serta ada komponen diagnosis keperawatan ini kita terapkan pada klien dengan kasus SWL, baik pre, intra, maupun pasca. Di sini dapat kita lihat dari deskriptor adanya gangguan. Fokus diagnosis kita di sini adalah eliminasi urin dan rasa nyaman. Sedangkan untuk deskriptor lebih, adanya fokus diagnosisnya pada ansietas, diagnosisnya pada pengetahuan, sedangkan untuk deskriptif efektif adanya perdarahan, infeksi, kesiapan meningkatkan eliminasi urin, serta yang terakhir adalah deskriptornya tidak efektif, itu fokus diagnosisnya untuk pola nafas. Komponen diagnosis keperawatan kedua menurut SDKI adalah adanya indikator diagnostik. Indikator diagnostik ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu penyebab, tanda dan gejala, dan faktor risiko. Di mana penyebab ini adalah faktor yang mempengaruhi perubahan terhadap status kesehatan. Dibagi menjadi 4, fisiologis, biologis, psikologis, efek terapi atau tindakan, situasional, lingkungan dan personal, serta maturasional. Sedangkan indikator yang kedua adalah tanda dan gejala, di mana tanda ini merupakan data objektif yang didapatkan dari hasil pemeriksaan fisik, laboratorium, dan prosedur diagnostik. Sedangkan untuk gejala sendiri itu didapatkan dari data subjektif, yaitu merupakan hasil anamnesis, di mana dari tanda dan gejala ini dibagi lagi, dikelompokkan menjadi tanda mayor dan tanda minor, di mana tanda mayor ini merupakan 80 sampai dengan 100%, merupakan hal yang aktual, serta tanda minor adalah merupakan data tambahan. Untuk faktor risiko adalah merupakan kondisi atau situasi yang mengakibatkan kerentanan klien mengalami masalah kesehatan. Tidak ditemukan tanda mayor dan minor, namun klien berisiko mengalami masalah kesehatan. Sedangkan untuk diagnosis promosi kesehatan sendiri, adanya keinginan dan motivasi klien untuk meningkatkan kesehatannya ke kondisi yang lebih baik. Bagaimana indikator diagnostik ini kita terapkan pada klien dengan ESWL, baik pre, intra, dan pasca. Di sini kita lihat untuk penyebabnya. Kita lihat berdasarkan indikator adanya perubahan pada status fisiologis. Di sini kita lihat tanda dan gejalanya adalah untuk fisiologis adanya batu di saluran kemih, di mana tanda mayornya secara subjektif adanya desakan berkemih atau urgensi, klien merasa tidak nyaman. Objektif, distensi kandung kemih, berkemih tidak tuntas atau hesitansi, volume residual urin menurun, serta adanya tanda minor tidak ditemukan. Dan di sini tidak ditemukan faktor risiko. Sedangkan penyebab yang kedua adalah fisiologis, efek terapi ESWL. Di sini adalah adanya faktor risiko, adanya pecahan batu yang dihasilkan dari tindakan ESWL, klien akan berisiko perdarahan dan infeksi.
Sedangkan penyebab yang kedua adalah psikologis, yaitu adanya krisis situasional, kekhawatiran mengalami kegagalan, serta terpapar bahaya lingkungan. Di mana pada saat ini di era pandemi COVID-19 menuju new normal, klien akan merasa khawatir dengan akibat dan kondisi yang dihadapi. Dan ini merupakan menjadi tanda dan gejala, tanda mayor. Kemudian dari tanda mayor tersebut ada klien tampak gelisah, tampak tegang, dan sulit tidur. Untuk tanda minornya, kita lihat pasien akan mengeluh pusing, palpitasi, peningkatan frekuensi napas dan nadi, serta peningkatan tekanan darah. Dan klien juga akan sering mengalami berkemih. Dia akan keluar masuk kamar mandi. Dan ini merupakan suatu tanda dan gejala ansietas pada pasien dengan pre, intra, dan pasca ESWL. Sedangkan penyebab yang ketiga adalah situasional, yaitu kurang terpapar informasi, di mana tanda dan gejalanya adalah tanda mayornya subjektif, klien akan menanyakan masalah yang dihadapi. Objektifnya menunjukkan perilaku tidak sesuai anjuran, menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah. Sedangkan untuk tanda minor, hal ini tidak ditemukan. Dan bagaimana peran perawat di era pandemi COVID-19 ini menuju era new normal? Kita tahu saat ini berdasarkan data bahwa penderita COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Di saat kondisi menuju new normal, banyak yang penderita COVID semakin meningkat. Dan saya mengutip dari Prof. Nur Salam tahun 2020 yang menyatakan bagaimana peran perawat di era pandemik ini. Prof. Nur Salam menyatakan bahwa perawat dapat berperan dalam hal komunikasi, informasi, dan edukasi, serta rapid assessment, kemudian kita melakukan deteksi dini. Dan selain itu, kita juga dapat memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Dan untuk proses penegakan diagnosis sendiri, menurut SDKI itu dibagi 3, menjadi analisa data, identifikasi masalah, dan perumusan diagnosa. Di mana analisa data di sini ialah membandingkan dengan nilai normal serta mengkelompokkan data. Sedangkan untuk identifikasi masalah, kita lihat masalahnya aktual, risiko, atau masalah promosi kesehatan. Dan untuk perumusan diagnosis sendiri, adanya masalah diagnosis aktual itu adalah masalah berhubungan dengan penyebab ditandai dengan tanda dan gejala. Sedangkan untuk perumusan diagnosis risiko itu adalah masalah ditandai dengan faktor risiko. Sedangkan untuk diagnosis promosi kesehatan itu adalah masalah ditandai dengan adanya tanda dan gejala. Proses penegakan diagnosis pada kasus klien ESWL ini kita lihat dari pertama analisa data. Ini didapatkan dari data pengkajian. Saya ambil salah satu diagnosis, yaitu untuk ansietas tanda mayornya secara subjektif pasien akan merasa khawatir dengan akibat dan kondisi yang dihadapi. Objektifnya tampak gelisah, tampak tegang, dan sulit tidur. Sedangkan untuk tanda minor, secara subjektif klien akan mengeluh pusing, palpitasi, dan untuk objektifnya adalah frekuensi nafas dan nadi meningkat, tekanan darah meningkat, sering berkemih. Dan setelah kita lakukan identifikasi masalah, secara aktual, klien ini menunjukkan gejala ansietas. Hal ini disebabkan karena adanya krisis situasional, kekhawatiran mengalami kegagalan, terpapar bahaya lingkungan saat ini, terutama di era pandemi COVID-19 menuju era new normal, klien yang akan dilakukan ESWL akan semakin meningkat ansietasnya. Untuk melakukan ESWL, tindakan ESWL, klien sudah mengalami ansietas, ditambah lagi dengan kondisi saat ini. Dan menurut SDKI sendiri, untuk proses penegakan diagnosis keperawatan itu terbagi menjadi 2, yaitu metode penulisan dengan 3 bagian, yaitu untuk masalah-masalah aktual. Sedangkan untuk penulisan 2 bagian adalah untuk masalah risiko dan promosi kesehatan. Dan pada kasus klien ESWL, kita lihat di sini saya sampaikan adanya masalah aktual, yaitu ansietas berhubungan dengan krisis situasional, kekhawatiran mengalami kegagalan, terpapar bahaya lingkungan, dikarenakan adanya peningkatan kasus-kasus dengan COVID-19, kemudian ditandai dengan adanya merasa khawatir dengan akibat dan kondisi yang dihadapi, tampak gelisah, tampak tegang, dan sulit tidur. Sedangkan untuk metode penulisan diagnosis 2 bagian, risiko dan promosi kesehatan dapat kita lihat pada kasus klien ESWL itu adalah risiko perdarahan berhubungan dengan tindakan ESWL. Adanya kesiapan peningkatan eliminasi urin dibuktikan dengan pasien ingin meningkatkan
meningkatkan eliminasi urin, jumlah, dan karakteristik urin menjadi normal. Demikian untuk penerapan SDKI. Selanjutnya bagaimana untuk penerapan SLKI? SLKI ini adalah standar luaran keperawatan Indonesia. Di dalam SLKI dijelaskan bahwa luaran keperawatan Indonesia itu terdiri dari luaran positif dan luaran negatif, di mana luaran positif adalah menunjukkan kondisi, perilaku, dan persepsi yang sehat, sehingga mengarah intervensi keperawatan yang bertujuan meningkatkan atau memperbaiki. Sedangkan untuk luaran negatif itu menunjukkan kondisi, perilaku, dan persepsi yang tidak sehat, sehingga mengarahkan intervensi keperawatan yang bertujuan untuk menurunkan. Pada kasus klien ESWL, kita lihat di sini jenis luarannya positif, di mana klien akan meningkatkan bagaimana dia meningkatkan eliminasi urinnya atau memperbaiki urinnya. Sedangkan untuk luaran negatif, klien akan adanya peningkatan tingkat ansietas, bagaimana kita melakukan luarannya untuk menurunkan, sehingga ini masuk ke dalam luaran negatif. Komponen penerapan SLKI sendiri itu terdiri atas label. Label ini merupakan kata kunci untuk mendapatkan luaran keperawatan, kondisi perilaku atau persepsi yang dapat diubah atau diatasi dengan intervensi keperawatan. Sedangkan yang kedua adalah komponennya ekspektasi, di mana penilaian terhadap hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dan ekspektasi ini menurut SLKI ada 3, yaitu ada meningkat, ada menurun, dan ada membaik. Di mana meningkat ini merupakan luaran positif, menurun adalah luaran negatif, dan membaik adalah dia tidak meningkat ataupun menurun. Nah, untuk luaran positif itu bertambah dalam ukuran, jumlah, derajat, atau tingkatan. Sedangkan luaran negatif berkurang dalam ukuran jumlah, derajat, atau tingkatan. Untuk membaik, pasien ini tidak menimbulkan efek yang lebih baik, adekuat, atau efektif. Yang komponen yang ketiga adalah kriteria hasil, yaitu merupakan karakteristik pasien yang dapat diamati atau diukur oleh perawat dan dijadikan sebagai dasar untuk menilai pencapaian hasil intervensi keperawatan. Dan untuk pendokumentasiannya, menurut SLKI dapat dibagi menjadi dapat dilakukan secara manual dan sistem komputer. Untuk manual kita tulis dengan angka yang diharapkan, sedangkan dengan komputer kita memakai skor skala 1 sampai 5. Di sini kita lihat misalnya menurun 1, cukup menurun 2, sedang 3 yang 4 cukup membaik dan kelima membaik. Dan bagaimana penerapan SLKI ini pada kasus klien ESWL? Secara metode dokumentasi manual atau tertulis, kita dapat tuliskan setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, tingkat ansietas klien menurun. Dengan kriteria hasil, kita bisa lihat di SLKI, verbalisasi kebingungan menurun, verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku gelisah menurun, perilaku tegang menurun. Sedangkan untuk konsentrasi, di sini kita harapkan pasien membaik, pola tidur membaik, pola berkemih membaik. Untuk frekuensi nadi, kita tentukan 80 bisa sampai 90 kali per menit, frekuensi pernapasan 18 sampai 20 kali per menit, dan tekanan darah 120 per 80. Sedangkan untuk metode dokumentasi berbasis komputer, di sini kita lakukan dengan skor, di mana verbalisasi kebingungan, skor yang kita harapkan adalah 5. Demikian juga untuk verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi, perilaku gelisah, perilaku tegang, konsentrasi, pola tidur membaik, pola berkemih, frekuensi nadi yang secara manual kita bisa tuliskan secara angka, namun kalau kita memakai sistem komputer, dia dapat kita pakai skala 1 sampai 5. Dan bagaimana untuk selanjutnya, itu untuk penerapan SLKI. Untuk selanjutnya adalah bagaimana penerapan SIKI. SIKI ini adalah standar intervensi keperawatan Indonesia. Di mana di dalam treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran yang diharapkan. Sedangkan tindakan keperawatan adalah perilaku atau aktivitas fisik yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Dan
klasifikasi intervensi keperawatan menurut SLKI sendiri ini memakai standar yang sama dengan klasifikasi SDKI dan SLKI, di mana ada 5 kategori dan 14 subkategori. Dia menggunakan metode pengelompokan dan coding untuk memudahkan bagi pengguna yang berbasis komputer. Di dalam komponen intervensi keperawatan terdapat label. Di dalam SIKI dijelaskan terdapat 18 deskriptor pada label intervensi keperawatan, yaitu dukungan yang definisinya adalah memfasilitasi, memudahkan atau melancarkan, dan seterusnya. Di sini kita lihat ada edukasi, kolaborasi, konseling, konsultasi, kemudian ada latihan, manajemen, pemantauan, pemberian, dan sampai dengan terapi. Di sini setiap deskriptor mempunyai definisi tersendiri, seperti dukungan adalah memfasilitasi, memudahkan atau melancarkan. Komponen lain adalah tindakan. Tindakan menurut SIKI itu terdiri dari observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Untuk dalam penentuan intervensi keperawatan, menurut SIKI 2020, diagnosis keperawatan itu, intervensi keperawatan itu berdasarkan dari diagnosis keperawatan. Kita melihat lagi hasil yang diharapkan, di mana intervensi keperawatan yang dilakukan harus berdasarkan dan melihat faktor-faktor seperti kemampuan perawat, kemudian kemampuan laksanaan selanjutnya, melihat hasil-hasil penelitian atau IBN terbaru terkait intervensi keperawatan yang akan diberikan. Berdasarkan SDKI, SLKI, dan SIKI, kita lihat untuk intervensi keperawatannya, yaitu untuk diagnosis keperawatan ansietas diberi kode D0080. Di situ kita bisa lihat ansietas berhubungan dengan krisis situasional, kekhawatiran mengalami kegagalan, terpapar bahaya lingkungan. Di saat ini dengan era pandemi COVID-19 menuju new normal, ditandai dengan adanya merasa khawatir dengan akibat dan kondisi yang dihadapi. Kalian tampak gelisah, tampak tegang, dan sulit tidur. Dan kita lihat untuk SLKI-nya, kita lihat di sini ada tingkat ansietas. Di tingkat ansietas tentunya dengan coding ya. Coding dia di SLKI dijelaskan tingkat ansietas itu dengan kode L09093. Setelah itu kita lanjutkan dengan kita lihat kriteria hasilnya. Kriteria hasilnya dapat dilihat dari tingkat ansietas tersebut. Verbalisasi kebingungan bisa menurun, verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku gelisah menurun, perilaku tegang menurun, konsentrasi membaik, pola tidur membaik, pola berkemih membaik, frekuensi nadi 80-90 kali per menit, frekuensi pernapasan 18-20 kali per menit, serta tekanan darah 120/80 mm Hg. Dan untuk SIKI-nya adalah SIKI sendiri membagi ada dua, yaitu ada utama dan penunjang, di mana utama di sini adalah reduksi ansietas dan terapi relaksasi. Sedangkan untuk intervensi penunjangnya, SIKI sendiri telah memberikan banyak pilihan untuk intervensi penunjang. Di sini untuk pasien ini kita menambahkan untuk teknik menenangkan dengan kode I08248. Kita lihat di sini untuk aktivitasnya. Untuk aktivitasnya pada reduksi ansietas, yaitu pada intervensi 0931, aktivitas tindakan observasi ialah kita mengidentifikasi saat tingkat ansietas berubah. Kemudian untuk terapeutiknya, kita ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan, dan seterusnya. Kemudian edukasi, kita jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami. Kemudian untuk kolaborasi, kita kolaborasi untuk pemberian obat ansietas jika diperlukan. Untuk terapi relaksasi sendiri, di sini dengan kode I09326, aktivitasnya adalah secara observasi, kita mengidentifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan konsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kognitif, dan seterusnya bisa ada di SIKI. Kemudian untuk aktivitas edukasi, kita jelaskan tujuan, manfaat, batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia. Dan untuk terapi relaksasi, kita tidak menggunakan kolaborasi. Dan selanjutnya,
intervensi penunjang. Di sini saya menambahkan untuk teknik menenangkan, di mana teknik menenangkan ini aktivitasnya adalah secara observasi kita melakukan mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Terapeutiknya kita membuat kontak dengan pasien, ciptakan ruangan yang tenang dan nyaman. Kemudian untuk edukasi, anjurkan untuk mendengarkan musik yang lembut atau yang disukai, anjurkan klien berdoa, berzikir, beribadah sesuai keyakinan. Anjurkan untuk melakukan teknik menenangkan hingga perasaan menjadi tenang. Untuk kolaborasinya di sini tidak. Dan untuk selanjutnya kesimpulan, berdasarkan 3S yaitu SDKI, SLKI, dan SIKI, pada klien dengan ESWL, kita dapat menemukan lihat untuk SLKI-nya adalah tingkat ansietas, untuk SIKI-nya adalah utama, di mana ada juga di sini intervensi pendukung, di mana utama adalah reduksi ansietas, terapi relaksasi, sedangkan untuk pendukung adalah teknik menenangkan. Sedangkan diagnosis yang kedua yaitu nyeri akut dengan kode D0077, untuk standar luarannya adalah tingkat nyeri, yaitu dengan kode L08066. Untuk SIKI-nya yaitu intervensi utamanya yaitu manajemen nyeri dan pemberian analgesik. Sedangkan untuk intervensi pendukung yaitu edukasi manajemen nyeri. Masalah yang ketiga adalah diagnosis yang ketiga gangguan rasa nyaman, di mana gangguan rasa nyaman untuk SLKI-nya adalah status kenyamanan. Sedangkan untuk SIKI-nya, SIKI utamanya adalah manajemen nyeri dan pengaturan posisi, serta terapi relaksasi. Di sini saya tidak menambahkan untuk intervensi pendukung. Diagnosis yang ketiga adalah gangguan eliminasi urin, di mana untuk gangguan eliminasi urin ini dengan kode D0040, SLKI-nya adalah eliminasi urin dengan kode L04034. Untuk SIKI-nya sendiri, utamanya adalah dukungan perawatan diri, BAK, kemudian manajemen eliminasi urin. Sedangkan untuk pendukungnya, saya tambahkan di sini adalah untuk manajemen cairan. Masalah yang kelima yaitu defisit pengetahuan. Di sini kita lihat untuk SLKI-nya yaitu tingkat pengetahuan, SIKI utamanya adalah edukasi kesehatan, pendukungnya untuk intervensi pendukungnya adalah edukasi prosedur tindakan. Masalah yang keenam adalah pola napas tidak efektif. Pada klien ESWL dengan kondisi batu ada di ureter distal, posisi pasien akan PON, di mana di situ klien akan mengalami ketidakefektifan pola napas, sehingga masalah ini kenapa saya angkat. Kemudian untuk SIKI-nya adalah bagaimana manajemen jalan napasnya, kemudian pemantauan respirasi, untuk intervensi pendukungnya adalah pengaturan posisi. Masalah selanjutnya yaitu menurut pada pasien ESWL adalah risiko infeksi, di mana untuk SLKI-nya adalah tingkat infeksi, sedangkan untuk SIKI-nya utamanya adalah pencegahan infeksi, sedangkan untuk pendukungnya adalah manajemen medikasi. Waktunya, Bu. Untuk diagnosa yang ke-8 adalah risiko perdarahan, intervensi pencegahan perdarahan, kemudian kita pendukungnya identifikasi risiko. Yang terakhir adalah kesiapan peningkatan eliminasi urin, di mana ini untuk SLKI-nya adalah eliminasi urin, SIKI-nya manajemen utamanya adalah manajemen eliminasi urin, sedangkan untuk SIKI pendukungnya adalah promosi eliminasi urin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.